Halo semuanya, perkenalkan saya Liza Hanafi. Untuk kali ini akan menyampaikan materi mengenai menjaga warisan bumi, yaitu tanah. Melanjutkan materi yang sebelumnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia, serta pemanfaatannya berdasarkan karakteristik setiap tanah tersebut. Untuk jenis-jenis tanah di Indonesia, yang pertama ada tanah gambut atau tanah organosol. Berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan rawa atau rumput rawa. Tanah gambut mempunyai ciri dan sifat yaitu tidak terjadi diferensiasi horizon secara jelas, ketebalan lebih dari 0,5 meter, warna coklat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, kandungan organik lebih dari 30%, umumnya bersifat sangat asam, kandungan unsur haranya rendah. Berdasarkan penyebaran topografinya, tanah gambut dibedakan menjadi gambut ombrogen, gambut topogen, dan gambut pegunungan. Gambut ombrogen terletak di dataran pantai bawah, mempunyai ketebalan 0,5 hingga 1,5 meter, terbentuk dari sisa tumbuhan hutan dan rumput rawa. Hampir selalu tergenang air dan bersifat sangat asam. Gambut topogen terbentuk di daerah cekungan atau depresi antara rawa-rawa di daerah dataran rendah dengan di pegunungan. Berasal dari sisa tumbuhan rawa, ketebalan 0,5 hingga 1 meter, bersifat agak asam, kandungan unsur hara relatif lebih tinggi. Gambut pegunungan terbentuk di daerah topografi pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan. Selanjutnya ada aluvial. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium yang diendapkan. Teksturnya beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat, pH bermacam-macam, kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai, dan cekungan atau depresi. Selanjutnya ada tanah regosol. Jenis tanah ini masih muda, belum mengalami diferensiasi horizon, teksturnya pasir, struktur berbukit tunggal, konsistensi lepas-lepas, pH umumnya netral, kesuburan sedang, berasal dari bahan induk material vulkanik piroklastis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng vulkanik muda dan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan profil, batuan induknya merupakan batuan beku atau batuan sedimen keras. Kedalaman tanah dangkal yaitu kurang dari 30 cm, bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk atau auterok. Tekstur tanah beraneka ragam dan pada umumnya berpasir dan tidak berstruktur. Terdapat kandungan batu, kerikil, dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring, hingga curam. Latosol merupakan jenis tanah yang telah berkembang dan terjadi diferensiasi horizon. Kedalamannya sangat dalam, teksturnya lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kekuningan. Penyebarannya di daerah beriklim basah dengan curah hujan lebih dari 300 hingga 1000 cm. Batuan induknya berasal dari tuf dan material vulkanik. Selanjutnya ada tanah bermusol. Merupakan tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil agak tebal, tekstur lempung berat, struktur kersai atau granular, dilapisi di lapisan atas dan gumpal hingga pejal di lapisan bawah. Konsistensi bila basah sangat lekas dan plastis, bila kering sangat keras dan retak-retak, umumnya bersifat alkalis, kejenuhannya basah, kapasitas absorpsi tinggi, permeabilitasnya itu lambat dan peka erosi. Jenis ini berasal dari batu kapur, mergel, batuan lempung, atau tuf vulkanik bersifat basah. Penyebarannya di daerah iklim subhumid atau subarid. Curah hujannya kurang dari 2.500 mm per tahun. Selanjutnya ada tanah potsol.
Jenis tanah ini telah mengalami perkembangan profiel, susunan horizon terdiri atas horizon alwik atau A2, dan spodik atau B2H yang jelas. Struktur lempung hingga pasir, teksturnya, struktur gumpal, konsistensi lekat, kandungan pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, kesuburannya rendah, kapasitas pertukaran kation sangat rendah, peka terhadap erosi, batuan induknya berupa batuan pasir dengan kandungan kuarsa yang tinggi, batuan lempung, dan vulkan yang masam. Penyabangan di daerah beriklim basah, curah hujannya lebih dari 2.000 mm per tahun, tanpa bulan kering, topografi pegunungan. Contohnya di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Irian Jaya atau Papua. Yang terakhir, ada jenis tanah andosol. Jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profiel, solum agak tebal, warna agak coklat, kelabuan hingga hitam, kandungan organiknya tinggi, teksturnya geluh dan berdebu, strukturnya remah, konsistensinya gembur dan bersifat licin berminyak atau smeri, agak asam, kejenuhannya basa tinggi dan daya absorpsi sedang, kelembapan tinggi, permeabilitasnya sedang, dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuf vulkanik. Selanjutnya ada pemanfaatan tanah berdasarkan karakter. Yang pertama ada jenis tanah gambut organosol. Karakteristiknya itu teksturnya lempung dan berpasir, kandungan haranya rendah dan tidak subur. Persebarannya di daerah pantai seluruh pulau Indonesia, seperti Sumatera, Papua, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Jenis tumbuhan yang sesuai adalah tumbuhan rawa. Selanjutnya ada jenis tanah aluvial, berkarakteristik teksturnya lembut dan mudah digarap. Tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Jenis tanaman yang sesuai yaitu sangat cocok untuk padi, jagung, tembakau, dan palawija. Selanjutnya ada jenis tanah regosol. Teksturnya kasar, warna keabuan, kaya unsur hara, gembur, menyerap air, dan mudah erosi. Persebarannya di daerah sekitar gunung berapi seperti Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Jenis tanaman yang sesuai yaitu berbagai jenis tanaman pertanian seperti padi, kelapa, tembakau, dan sayuran. Selanjutnya ada jenis tanah litosol. Tanah baru, belum banyak mineral, tekstur bermacam, batuan, dan pasir. Jenis tanaman yang sesuai yaitu tidak baik untuk semua jenis tanaman. Tumbuhan yang biasa hidup adalah semak. Selanjutnya ada jenis tanah latosol. Berkarakteristik teksturnya lempung, warnanya merah, tidak terlalu subur, kelembapannya tinggi. Persebaran di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur, dan Barat, Bali, serta Papua. Jenis tanaman yang sesuai yaitu tumbuhan semak. Selanjutnya ada jenis tanah grumusol. Karakteristiknya yaitu tekstur kering dan mudah pecah, tidak subur, dan berwarna hitam. Persebarannya di daerah Jawa Tengah yaitu Demak, Jepara, Pati, dan Rembang. Jawa Timur yaitu Ngawi dan Madiun, serta Nusa Tenggara Timur. Jenis tanaman yang sesuai adalah baik ditanami kayu keras seperti jati. Selanjutnya ada jenis tanah potsol. Karakteristik yang dimiliki yaitu teksturnya seperti pasir hingga bebatuan kecil, kandungan organiknya sangat rendah, dan tidak subur. Persebarannya meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Jenis tanaman yang sesuai yaitu semak belukar. Yang terakhir ada jenis tanah andosol. Warnanya coklat keabuan, kaya akan mineral dan unsur hara, persebarannya di daerah sekitar gunung berapi. Jenis tanaman yang sesuai yaitu cocok untuk segala jenis tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya.